Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Indriani. Saya di sini akan memaparkan tentang penjelasan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, dan yang terakhir persamaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Yang pertama, pengertian penjelasan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani juga memperlakukan anak sebagai satu kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggap sebagai bagian terpisah dari kualitas fisik dan mental. Pendidikan jasmani juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor yang melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani juga anak akan mengalami berbagai pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan kecerdasan. Dan pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik untuk menguasai cabang-cabang olahraga tertentu dan akan diperkenalkan cabang-cabang olahraga tertentu. Dalam pendidikan olahraga, yang ditekankannya adalah hasil pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajaran didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan olahraga berdasarkan segi tujuan, subjek, penguasaan materi, sarana dan prasarana, penyampaian materi, dan peraturan. Yang pertama, tujuan. Pendidikan jasmani memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa agar mencapai tujuan. Sedangkan pendidikan olahraga memiliki tujuan untuk meningkatkan atau mencapai prestasi yang tinggi cabang olahraga tertentu. 2. Subjek. Pendidikan jasmani subjeknya adalah peserta didik atau siswa. Sedangkan pendidikan olahraga subjeknya adalah seorang atlet dari cabang tertentu. Misalnya cabang bola voli, bola basket, badminton, dan berenang, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, dari penguasaan materi. Pendidikan jasmani dalam penguasaan materi cenderung tidak dipaksakan. Siswa atau peserta didik cukup mengetahui teknik dasar saja, itu sudah cukup. Sedangkan pendidikan olahraga dalam penguasaan materi cenderung dipaksakan karena seorang atlet harus menguasai teknik-teknik dasarnya, teknik dasar cabang tertentu. Misalnya, si A dari cabang olahraga berenang, maka si A ini harus menguasai teknik dari berenang itu sendiri. Yang keempat, dari sarana dan prasarana. Pendidikan jasmani dari sarana prasarananya bisa dimodifikasi. Contohnya dari permainan bola, misal belajar bola voli. Misalnya si bola ini kekurangan. Jadi ada siswa 20 tapi bolanya ada 1. Itu bola bisa dimodifikasi dengan bola plastik. Tetapi untuk pendidikan olahraga, sarana prasarananya tidak bisa dimodifikasi, harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya tadi bola voli harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi misalnya harus dengan bola voli, tidak bisa dimodifikasi dengan bola plastik. Untuk yang kelima, penyampaian materi. Untuk pendidikan jasmani, biasanya penyampaian materinya dilakukan di sekolah melalui pendidikan jasmani, penjas atau PJK. Dan yang
Dan untuk pendidikan olahraga, ini biasanya di klub-klub tertentu, misalnya klub sepak bola, klub bola voli, klub badminton, klub berenang, dan masih banyak yang lainnya. Dilakukan penyampaian materinya melalui latihan yang secara terus-menerus, berulang-ulang, agar meningkatkan peningkatan si atlet ini. Berbeda dengan pendidikan jasmani yang cukup hanya mengetahui teknik dasarnya saja. Dan yang terakhir, peraturan. Dalam peraturan pendidikan jasmani, peraturan-peraturannya bisa dimodifikasi. Contohnya dalam permainan sepak bola. Nah, bisa dimodifikasi supaya apa? Supaya dalam pemberian materi ini, siswa-siswa ini dapat tersampaikan dengan mudah. Dan juga pembelajaran di tujuan pendidikannya itu bisa tercapai. Sedangkan dalam pendidikan olahraga, peraturan ini sudah baku, tidak bisa dimodifikasi. Jadi, apabila peraturan yang sudah A, maka harus menerapkan yang A. Supaya apa? Supaya dalam pertandingan atau perlombaan itu tidak berubah-berubah peraturan. Jadi, sudah mengetahui dari awal. Itu dari perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Persamaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Persamaannya terletak pada sebuah praktik serta materi yang akan membahas tentang upaya bagaimana cara untuk menyehatkan tubuh dengan cara olahraga. Olahraga juga digunakan untuk proses pendidikan. Meskipun dengan olahraga pada dasarnya tampak yang ditujukan untuk berbagai kepentingan pendidikan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.